Pemirsa, Anda menyaksikan Special Report CNBC Indonesia bersama saya Dina Gurning. Dalam hitungan jam, tahun 2023 akan segera berakhir. Berbagai capaian kinerja positif pun telah ditorehkan oleh BPH Migas pada tahun ini. Di mana Kepala BPH Migas Erika Retnowati pada Jumat tanggal 30 Desember lalu menyampaikan pernyataan pers berkaitan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 oleh BPH Migas di sektor hilir migas. Mulai dari yang pertama realisasi PNBP BPH Migas sepanjang tahun 2023 yang memang tercatat sebesar 1,39 triliun rupiah atau 161,26% dari target. Kemudian kalau kita lihat kinerja positif yang kedua sepanjang tahun 2023, ada program BBM Satu Harga yang bertujuan untuk mencapai keadilan energi di lokasi tertentu di mana telah mencapai target 100%. Artinya di tahun 2023 ini terdapat tambahan 89 lembaga penyalur BBM Satu Harga di seluruh Indonesia sehingga secara keseluruhan telah ada atau telah terbangun sebanyak 512 lembaga penyalur BBM Satu Harga. Kemudian kalau kita lihat kinerja positif lainnya yang selanjutnya disampaikan oleh Erika selaku Kepala BPH Migas dalam penyediaan dan pendistribusian BBM sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 telah tersalurkan minyak tanah yaitu sebesar 0,48 juta KL atau 97,89% dari kuota 0,5 juta KL serta jenis BBM khusus penugasan atau Pertalite yaitu sebesar 29,77 juta KL atau 91,43 dari kuota 32,56 juta KL. Sementara dari jenis BBM tertentu atau minyak solar adalah sebesar 17,46 juta KL atau 102,69% dari total kuota 17 juta KL. Menurut Erika disampaikan juga bahwa potensi kelebihan dari realisasi ini karena ekonomi yang semakin menggeliat. Mari kita simak penjelasan dari Kepala BPH Migas Erika Retnowati berikut ini. Karena memang proyeksi dari realisasi sampai dengan akhir tahun itu akan melebihi kuotanya, meskipun tidak banyak ya, paling sekitar 3 atau 4% begitu. Tentu pertanyaannya kenapa bisa lebih gitu kan ya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa itu terjadi karena memang adanya geliat ekonomi setelah selesainya pandemi, seperti itu kan ya. Artinya bahwa ekonomi itu tumbuh, kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat itu otomatis kan bertambah gitu ya. Yang mungkin pada saat itu tidak kami prediksi setinggi itu begitu ya kegiatannya, antara lain seperti itu Pak. Kemudian juga memang ada tambahan kegiatan mungkin dalam kampanye seperti itu ya. Tapi insya Allah tidak akan melebihi 5% lah kenaikannya, mungkin paling banyak mungkin sekitar 4% gitu. Selanjutnya dari sisi pembangunan infrastruktur gas bumi melalui pipa dari target yaitu 21.900 km, sepanjang tahun 2023 telah terbangun 22.478,62 km yang terdiri dari pipa transmisi, pipa distribusi, dan juga pipa jargas. Selanjutnya di tahun 2023 ini BPH Migas telah menetapkan 2 penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa dari 2 target yang telah ditetapkan. Selain itu terkait dengan penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan juga untuk pelanggan kecil yaitu tercatat mencapai 100% di 6 kabupaten kota. Mari kita simak penjelasan dari Kepala BPH Migas Erika Retnowati terkait dengan kinerja tahunan di sektor atau di bidang gas bumi berikut ini. BPH Migas telah menetapkan 2 penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, yaitu artinya sebesar 100% dari target, yaitu untuk penetapan tarif PT Persada Agung Energi dan PT Pertamina Gas untuk PT Petrokimia Gresik. BPH Migas juga telah mendukung penyediaan energi bersih yang terjangkau melalui penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Selama tahun 2023 telah ditetapkan harga gas bumi untuk 6 kabupaten kota, yaitu mencapai 100% dari target. Selanjutnya Erika juga melaporkan dalam rangka menjalankan tugas dan juga fungsi di bidang pengawasan, BPH Migas melakukan verifikasi
terhadap volume penyaluran JBT dan juga JBKP secara berkala, baik secara bulanan maupun secara triwulanan. Berdasarkan dari hasil verifikasi yang telah dilakukan, ditemukan koreksi terhadap volume penyaluran JBT minyak solar, di mana sampai dengan bulan November 2023 telah dilakukan koreksi yaitu minyak solar yaitu sebesar 6.172,5 kiloliter yang tersebar di 443 titik serah. Koreksi tersebut menciptakan penghematan subsidi dan juga kompensasi kurang lebih setara dengan 62,65 miliar rupiah. Selain melakukan pengawasan rutin berkala, BPH Migas juga bersinergi dengan Polri melalui kegiatan pemberian keterangan ahli selama periode Januari sampai dengan 29 Desember 2023 terdapat 663 kegiatan pemberian keterangan ahli yaitu dengan jumlah total volume barang bukti yaitu sebesar 1.751.638 liter pada dugaan tindak pidana kegiatan usaha hilir migas dengan jenis barang bukti BBM minyak solar bersubsidi, BBM khusus, penugasan, dan juga minyak tanah subsidi, minyak olahan, dan BBM non-subsidi dengan potensi penyelamatan yaitu sebesar kurang lebih 10,34 miliar rupiah. Poin terakhir yang disampaikan pada laporan tahunan adalah terkait dengan perkiraan realisasi anggaran BPH Migas di tahun 2023 yang diperkirakan sebesar 229,8 miliar rupiah. Untuk terus mengawal penyediaan dan pendistribusian BBM serta gas bumi di tanah air di tahun-tahun dan juga di waktu-waktu berikutnya, Erika selaku Kepala BPH Migas juga menyampaikan dan juga membutuhkan sinergi dan juga dukungan dari semua pihak. Demikian Special Reports CNBC Indonesia dari Sentul Bogor, CNBC Indonesia Beyond Business.